selamat datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo, selamat datang di podcast Rumah Degiri, balik lagi bersama saya, Celia Ivanka. Nah, saat ini tanggal 17 September tahun 2021, tepatnya 76 tahun lalu, tanggal 17 September 1945, hari lahirnya salah satu organisasi kemanusiaan, yaitu organisasi Palang Merah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan kesempatan untuk bersama dengan Bapak Dr. Haji Nur Hadi MM. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mbak Jalia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Hari ini hari yang memang sangat sangat dinanti-nantikan oleh seluruh jajaran pengurus PMI khususnya ya. Karena hari yang bersejarah di mana 76 tahun yang lalu Pak Dr. Muhammad Hatta dilantik oleh Pak Karno selaku Ketua PMI Indonesia. Ya. Sudah 76 tahun 76 ya. tahun. Lamanya PMI ini berdiri. Tetap terus berjaya sampai sudah sekarang. cukup tua ya PMI ini ya. Ya? Sebulan setelah kemerdekaan. Iya. Sama tanggal 17. Jadi tadi saya sempat mau ngomong 17 Agustus sampai soalnya setelah kemerdekaan tepatnya kayak gitu. Ya. Saya pengen tahu Pak, apa sih ini PMI? Dan program apa sih yang dijalankan sama PMI selain donor darah? Mungkin teman-teman yang di rumah pahamnya kalau PMI itu donor darah yang kayak gitu Pak. Betul Mbak Jalia. Memang sementara ini yang dipahami oleh masyarakat seolah-olah PMI itu kan identik dengan donor darah. Padahal tugas utama PMI itu adalah yang jelas yang pertama adalah membantu peran para korban yang terjadi konflik-konflik bersenjata, kemudian kekerasan pada warga sipil, kemudian juga mungkin ada kerusuhan-kerusuhan sosial. Itu tugas PMI untuk memberikan bantuan tanpa memandang bulu. Lalu yang kedua tugasnya adalah membantu pemerintah dalam rangka mengatasi bencana baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian yang tadi disampaikan adalah melaksanakan kegiatan donor darah. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, PMI juga punya tugas untuk membantu di bidang layanan kesehatan dan sosial kemanusiaan. Itu tugas pokoknya PMI ya. Banyak sekali ternyata tugas dari PMI yang kemudian kita tahu ya, kegiatannya Mbak Celia itu antara lain yang sudah kami lakukan, misalnya diantaranya pemberdayaan masyarakat untuk ketangguhan bencana. Jadi masyarakat ini kita latih, kita berikan bekal-bekal supaya mereka itu apabila ada bencana mereka siap bisa mengatasi sendiri karena PMI itu kan memang orangnya terbatas. Jadi PMI itu ada pengurus, ada markas, ada relawan. Kita perbanyak relawannya. Kemudian yang berikutnya adalah pembinaan kepada relawan. Kita punya relawan ada yang remaja namanya PMR, ada yang dewasa namanya KSR yang di jenjang perguruan tinggi, ada lagi KSR Korps Sukarela, ada lagi TSR Tenaga Sukarela. Tenaga Sukarela itu adalah mereka-mereka yang punya profesi misalnya dokter, kemudian wartawan, mereka mengabdi untuk PMI. Kemudian juga donor darah sukarela, itu juga relawan. Lalu kegiatan lainnya diantaranya adalah melakukan kegiatan bakti sosial. Jadi kita rutin kalau HUT itu ada bakti sosial yang diantaranya misalnya yang sudah itu kan kita rutin melaksanakan pemeriksaan mata dan operasi katar gratis. Itu sudah berlangsung selama kurang lebih 7 tahun. Saya baru tahu loh Pak terkait dengan program mata katar operasi sudah katar. 7 tahun Mbak. Itu memang awalnya antara PMI dengan John Fachet Foundation, lembaga swadaya masyarakat yang pusatnya itu ada di Denpasar, Bali. Jadi kegiatannya itu antara lain pemeriksaan mata, kemudian pemasangan bola mata palsu, kemudian pemberian kacamata, pemberian obat, dan operasi katarak gratis tiap tahun. Bahkan mestinya kemarin itu pelaksananya dua kali dalam setahun, tahun 20. Tapi karena kasus, ketika itu Maret
2020 sudah dipasang tenda sudah. Jadi rencana Senin pelaksanaannya, Sabtu rapat di pendopo itu kita tidak boleh karena waktu itu masih awal-awalnya COVID. Iya. Saat ini kan Indonesia telah terdampak, dunia telah lebih tepatnya terdampak virus COVID-19. Kira-kira di masa-masa pandemi seperti ini, tugas dan peran PMI itu seperti apa, Pak? Ya, kami sejak awal pandemi pada sekitar Maret 2020 itu kami sudah aktif menugaskan relawan kita, utamanya untuk kegiatan spraying. Jadi spraying di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Bahkan tempo hari pada waktu puncaknya itu kami mendatangkan mobil Jenner. Itu truk yang mengeluarkan asap itu. Jadi untuk kami apa itu, Pak? Untuk apa mobil itu? Mengeluarkan asap untuk spraying. Oh iya, oke. Tempo hari kami mendatangkan 3 Jenner itu. Kemarin yang terakhir itu cuma 1 karena memang dibagi sak Jawa Timur. Yang rutin kami lakukan adalah spraying. Kemudian kami juga ikut aktif pada promosi kesehatan. Misalnya menganjurkan untuk pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, upayakan tidak menghindari kerumunan. Kalau tidak penting, tidak usah keluar. Termasuk membagi brosur-brosur. Nah, kemudian yang terbaru itu kemarin kami sudah membuat tim untuk melakukan vaksinasi di markas. Insya Allah tanggal 23 akan ada vaksinasi yang tahap pertama sebanyak 300 pasien. Nanti itu ada 3 tim 1 dari PMI, yang 2 dari Puskesmas. Sampai dengan pagi ini sudah penuh pendaftarnya. Sudah penuh? Pendaftaran lewat online. Oh iya. Nanti setelah itu tanggal 25, 27, 29, dan 30 untuk bulan September. Nanti itu insya Allah akan berlanjut sampai dengan bulan-bulan berikutnya. Kami ingin membantu pemerintah daerah dengan target itu kan sekitar 70% warga tervaksin. Ini untuk mewujudkan herd immunity. Ya. Herd immunity itu kan semacam kekebalan populasi, kekebalan dari sebagian besar warga masyarakat. Kalau itu terjadi bisa akan membantu memberikan bantuan kepada warga yang belum kebal. Oke. Berarti Palang Merah Indonesia ini kerjaannya banyak ya Pak ya selama pandemi kita ini kan memang tugasnya membantu Mbak. Jadi untuk kali ini temanya adalah bergerak bersama untuk sesama. Prinsipnya PMI ini tidak bisa bekerja sendiri, tapi harus ya bersinergi dengan pihak lain, utamanya pemerintah daerah, termasuk lembaga swadaya masyarakat, kemudian ya kalangan agamawan. Jadi seperti misalnya donor darah, itu kita ke tempat-tempat ibadah, ke gereja, ke masjid, apalagi masa-masa bulan puasa. Masa bulan puasa itu kan vaksinasi yang dilakukan donor darah paling-paling kalau siang hari ya di gereja, di pura, di masjid kan nggak bisa. Nah, kalau masjid biasanya sore menjelang buka puasa atau malam hari setelah tarawih. Itu kami mesti bersinergi dengan mitra-mitra kerja kami. Palang Merah Indonesia ini yang buat saya kagum adalah mereka kerjanya nonstop ya Pak ya. Jadi ada yang menjaga di posko-posko selama 24 jam gitu, buka juga. Jadi PMI itu kan istilahnya mungkin lillahi ta'ala lah. Nggak ada pamrih apa-apa. Jadi mereka tidak digaji. Kita punya relawan. Jadi kita di beberapa desa punya relawan namanya Sibat Mbak. Siaga Bencana Berbasis Masyarakat. Sibat ini anggotanya dari ya kalangan generasi muda, karang taruna, tokoh masyarakat. Kita berikan pelatihan untuk menjadi relawan dan mereka diharapkan nanti kalau ada bencana itu mereka yang aktif di dalam. Bahkan tempoh hari Mbak, kemarin itu kami ada kerjasama dengan Palang Merah Amerika, AMCROS, antara PMI dengan AMCROS se-Indonesia ditugasi 2 daerah, Sukabumi sama Banyuwangi. Programnya adalah proyek tentang gempa bumi. Gempa bumi ini kan merupakan bencana yang datangnya kan serta-merta, tidak diprediksi. Programnya itu ya pelatihan macam-macam. Terakhir itu diberikan pelatihan retrofitting, yaitu membuat rumah yang tahan gempa. Pak, tadi kita berbicara terkait dengan donor darah. Bapak menyinggung sedikit terkait dengan donor darah. Mungkin teman-teman di sini masih kebingungan gitu loh Pak. Donor darah ini apa sih yang harus kita persiapkan kayak gitu. Karena kan banyak rumor-rumor, saya nggak tahu ini rumor atau benar gimana Pak. Kalau misalnya yang anemia nggak boleh kayak gitu.
yang vertigo nggak boleh kayak gitu. Iya, Ini iya. bener nggak sih Pak? Coba disampaikan. Jadi untuk donor darah itu persyaratannya jelas harus sehat jasmani rohani ya. Kalau nggak sehat ini nggak boleh. Kemudian umurnya itu minimal 17 tahun sampai dengan 50 tahun. Sampai dengan 50 Jadi tahun. kalau anak SMP belum boleh. Kemudian yaitu ada lagi syarat hemoglobinnya. HB-nya HB-nya itu antara 12,5 sampai dengan 17. Kemudian syarat yang lainnya itu kalau perempuan hamil nggak boleh. Kemudian tidak sedang dan pernah mengalami kelainan penyakit, misalnya ada hepatitis B, hepatitis C, sipilis, HIV. Itu nggak boleh, nggak boleh. Jadi kalau ada orang yang tidak terus terang, misalnya dia HIV, donor darah, nanti kita ada screening. Kemudian untuk waktu donor darah itu antara 60 sampai 70 hari. 60 sampai 70 Iya. hari. Nah, kemudian memang sel-sel darah kita itu kan setiap sekitar 70 hari kan mati. Iya. Nah, daripada mati dibuang, sebelum mati diambil dulu. Nanti akan produk sel-sel darah yang baru sehingga akan semakin segar. Apa sih benefitnya kalau kita rutin mendonor darah, Pak? Nah, kalau rutin yang jelas itu ada kepuasan ya. Kita bisa menolong sesama. Iya. Kemudian ya itu kan ngiras periksa kesehatan. Mm-mm. Kalau Mbak Celia misalnya mau periksa, saya ada HIV apa enggak? Harus ke lab. Mm-mm. Ini sekaligus cek hepatitis B, cek hepatitis C, cek sipilis, cek HIV/AIDS. Itu mungkin kalau di lab 2 juta harganya. Nah, ini dengan nanti kalau misalnya ada kelainan akan disampaikan secara khusus ya. Tapi kan kita menjaga privasi dari keluarga. Lalu manfaatnya di samping itu juga bisa membuat tubuh ini lebih langsing. Jadi kalau ibu-ibu Ya, yang mau karena untuk itu kurus, katanya sekitar 500 kalori itu untuk donor darah itu. mari kita donor darah ya, Pak Ya. ya. Tapi yang jelas ini kan kegiatan yang mulia ya. Iya, benar sekali. Makanya falsafahnya UTD itu kan setetes darah bisa menyelamatkan nyawa. Jadi seolah itu merupakan jariah yang luar biasa lah itu. Makanya istilahnya kalau di agama mungkin ini sedekah darah gitu lah. Sedekah darah. Sedekah darah, nggak bisa Iya. sedekah uang, kita Iya. sedekah darah aja Jadi ya, Pak. itulah persyaratannya, kemudian manfaatnya, dan nanti itu ada semacam penghargaan dari PMI. Kalau yang sampai 100 kali, nanti akan ada penghargaan dari Presiden, akan diundang ke istana untuk diberikan penghargaan, sekaligus ada semacam pin gitu loh. Pin. Berarti diapresiasi sekali Ya, orang yang diapresiasi. mendonorkan darahnya ya, Pak ya. Makanya Karena kami kan kita berharap punya mungkin ya, teman-teman yang mendonorkan darah. melihat acara ini, saya berharap supaya ada keinginan, ada partisipasi untuk donor darah. Tapi alhamdulillah untuk kali ini Mbak Judah, kita sudah beberapa tahun kita bisa mencukupi. Kalau yang lalu kita kan kekurangan darah, sampai ambil ke Surabaya, ke Pasuruan. Kali ini alhamdulillah sudah cukup. Karena darah itu kan memang ada masa kadaluarsanya ya. Jadi darah itu begitu diambil 30 hari harus sudah terpakai. Makanya PMI itu tidak boleh kelebihan darah, Nggak boleh tidak kekurangan boleh darah. kekurangan. Kelebihan itu kan juga kosnya mahal itu. Ada harga bagnya impor itu. Lalu untuk screening darah tadi itu juga ada biaya mahal, impor juga itu. Jadi kosnya itu, makanya sekarang ini istilahnya kan bukan kita menjual darah ya, tapi biaya proses pengolahan darah. Karena PMI itu kan bukan organisasi pemerintah, kan mandiri. Iya. Jadi pegawai-pegawainya itu kan ya butuh makan, butuh rokok, menghidupi istri, suami Iya. begitu. Itu istilahnya biaya proses pengolahan darah, BPPD. Ini yang perlu diberikan pengertian. Karena ada anggapan karena PMI itu ngambilnya kan cuma-cuma. Tapi kok kalau butuh kok suruh bayar. Karena ada prosesnya. Jadi darah yang diambil tidak serta-merta diberikan kepada pasien. Tapi diproses dulu. Tadi itu dicek ada sipilisnya enggak, ada hepatitis B, C-nya enggak, ada. Yang paling bahaya kan HIV/AIDS itu. Jadi untuk menghindari kalau misalnya darah ini tidak terkontaminasi Ya, virus-virus gitu ya, Pak. Kalau terkontaminasi ya kita akan buang gitu loh, kita buang. Untuk keselamatan bersama, Iya, teman. keselamatan Jadi pasien. kita membayar untuk darah itu Iya. sendiri bukan berarti semata-mata PMI ini emang membutuhkan uang, tetapi Iya. karena emang
ini adalah syarat utama ya Pak ya. Ya, prosesnya itu kan tadi itu Mbak perlu dilakukan screening istilahnya itu. Lalu juga PMI juga punya pegawai, juga perlu untuk investasi untuk peralatan kan juga ada yang habis pakai, ada yang untuk investasi misalnya mesinnya itu kan mahal-mahal itu Mbak. Iya, nggak murah ya perawatannya juga Pak. Iya. Oke, saya mau nanya terkait dengan vertigo, apakah benar-benar tidak boleh Pak kalau vertigo? Kalau yang tidak boleh itu mereka yang tadi yang pernah sakit dipilis. Berarti masih ada kemudian mereka gitu yang misalnya habis minum obat-obat yang berpengaruh untuk darah ya. Misalnya seperti saya ini kan sudah pasang ring, saya minum obat pencair darah. Berarti tidak boleh. Tidak boleh. Kalau vertigo itu kan mungkin nggak masalah vertigo itu. Nanti kan ada sembuhnya lah berarti. Kalau masih vertigo ya jangan darah dulu, nunggu sehatnya dulu. Saya pernah nyoba soalnya mau donor tapi HB-nya rendah. Ya, HB termasuk tekanan darah. Iya. Kalau waktu ditansi kok tinggi sekali ya, enggak boleh. Nggak bisa. Enggak bisa. Jadi sekalian mau donor darah tuh sekalian kita check up ya. Betul. Check up gratis. Check up gratis. Oke Pak, sekarang lagi maraknya namanya donor plasma. Donor plasma. Ya, karena kan orang yang pasiennya sudah menderita COVID-19, setelah mereka sembuh, itu plasmanya didonorkan untuk pasien yang saat ini terdampak virus COVID-19. Nah, PMI ini merupakan salah satu organisasi yang melakukan donor plasma. Itu gimana prosesnya, gini, Pak? Jadi donor plasma itu kan merupakan metode untuk imunisasi yang sifatnya pasif ya. Kalau vaksin itu kan tubuh dibuat kebal. Kalau donor plasma itu kan kondisi sudah mati virusnya ya. Jadi donor plasma itu bagi orang yang sudah pernah terjangkit COVID, kemudian mereka sembuh. Mereka diambil darahnya dengan ukuran tertentu, diberikan kepada pasien yang lagi dalam pemeliharaan, dalam perawatan di rumah sakit. Ini merupakan upaya lah untuk memberikan semacam kekuatan antibodi bagi pasien. Tapi kalau saat ini Mbak, alhamdulillah kondisi sudah relatif menurun. Sekarang ini di Surabaya itu stoknya sampai lebih 2.000. Kalau dulu sehari itu yang butuh sampai 2.000 nggak ada darahnya, loh. Sekarang karena sudah relatif sudah menurun, lalu banyak orang yang donor plasma, hingga sekarang ini di Surabaya, di PMI Surabaya itu sampai tiap hari lebih 2.000. Memang tidak semua UTD itu bisa melakukan donor plasma karena itu kan dibutuhkan peralatan yang harganya mahal, apalagi itu kan kegunaannya kan sesaat. Nanti kalau sudah selesai ini pandemi selesai kan mestinya untuk apa? Jadi yang bisa di sini itu di Jember bisa, di Lumajang bisa, ada sekitar 7 daerah lah yang bisa. Berarti belum merata ya seluruh Indonesia ya Pak? Belum merata, utamanya mereka yang sudah punya sertifikat CPOB. Apa itu sertifikat? Cara pembuatan obat yang baik. Itu ada pensyaratan gedungnya macam-macam, lalu tenaga medisnya, itu pensyaratannya ketat sekali. Itu kan nanti akan diaudit oleh BPOM itu nanti itu. Kalau gedung kita kurang memenuhi syarat. Gedung UTD PMI itu kan dulu asalnya rumah. Jadi UTD itu mestinya ada ketentuan Mbak. Bagaimana alurnya orang mau donor darah, alurnya pelaksanaan proses darah itu tidak boleh bolak-balik. Lalu tidak boleh ketemu antara yang ambil darah sama yang donor supaya tidak tahu ini darahnya siapa ini ya. Tidak boleh ketemu gitu. Ya kecuali kalau memang itu istilahnya kadang-kadang ada donor darah pengganti. Misalnya Mbak Celia sakit butuh darah di BMI tidak ada, keluarganya yang ada yang pas golongan darah sama, itu bisa diambil untuk diberikan Mbak Celia. Berarti bisa dalam proses seperti itu ya Pak? Ya, itu istilahnya donor darah pengganti. Jadi ada donor darah sukarela, itu mereka yang secara rutin mendonorkan darahnya, lalu kalau pas stoknya nggak ada, donor darah pengganti. Pak, saya pengen tahu nih, kalau misalnya warga Banyuwangi itu pengen mendonorkan plasmanya, itu kira-kira kita harus ke Jember atau bisa di Banyuwangi?
Di banyak tidak bisa Mbak Oh, Jali berarti ya. harus Jadi kita ke- nggak punya peralatan, ada ke tempat. Nah itu ada anunya, ada prosesnya. Mungkin awalnya cukup lewat media sosial. Nanti setelah cek itu dianggap clear, baru datang ke Jember. Kemudian baru akan diambil darahnya. Oke. Dan sekarang sementara kayaknya sudah over, sudah lebih, Sudah kebanyakan ya? sudah kebanyakan. Luar biasa sekali Iya, berarti ya luar Pak. biasa. Kalau misalnya orang-orang yang telah terdampak COVID-19. Saya kan punya grup WA itu kadang-kadang, Pak, ayo siapa yang butuh plasma darah? Ini kami lebih 2000. Nah, tapi kalau dulu waktu puncaknya itu, antri kekurangan itu, ya, Pak, antri sampai ribuan nunggu antri. Berarti sekarang kepedulian masyarakat terhadap sesamanya sudah yang luar terdampak biasa. itu sudah luar biasa. Bahkan di Surabaya sekali, Pak. itu Mbak, itu Iya. donor darah itu umumnya mereka datang Mbak. Datang ke PMI. Kalau kita kan datang ke lokasi. Di Surabaya itu mereka datang ke donor PM-nya darah ke langsung. PMI-nya. Dan mereka kalangan generasi muda, mahasiswa, pengusaha muda gitu loh. Nah, dan di sana tuh ada istilahnya donor darah on call. Karena sudah banyak ya. Iya. Kalau diambil kan dalam waktu 13 hari harus terbuang. On call itu biar ditubuh sudah. Nanti kalau ada yang butuh, telepon. Mas, datang ya. Ini ada yang butuh. Berarti siap sedia On call. gitu ya? Iya, on call. Jadi simpan di simpan di Simpan di tubuhnya. tubuh. Iya. Oke, luar biasa sekali. Pak, mungkin teman-teman yang lagi nonton hari ini penasaran. Iya, iya. Gimana caranya menjadi relawan di PMI ini? Iya. Apalagi yang masih muda-muda ya Pak ya, Ya memang kami saya, berharap gitu. lah relawan yang muda-muda itu kan bisa membantu kami. Tapi yang jelas nggak ada bayarannya di PMI itu. Namanya relawan nggak ada. Sukarela. Sukarela. Jadi kalau memang kami berikan tugas, ada namanya per diem. Per diem itu ya sekedar uang untuk makan sama untuk bensin aja lah. Mungkin dibandingkan dengan honornya tukang itu lebih besar honornya tukang mungkin. Istilah per diem Mbak. Jadi kalau ingin menjadi relawan, nanti ada tahapannya Mbak. Jadi akan diberikan pelatihan KSR. Waktu lamanya itu sekitar 6 hari, diberikan bekal-bekal. Nanti itu tentang masalah pertolongan pertama, masalah kepalang merahan, ya macam-macam lah terkait dengan bencana. Kemudian akan diberikan semacam sertifikat, diberikan sepanjang kartu anggota. Oke Pak, selanjutnya saya mau tanya ini. Ya. Harapan PMI ke depannya, khususnya PMI yang ada di Banyuwangi. Iya, iya. Jadi PMI itu kan memang keberadaannya tidak bisa lepas dari masyarakat. Bahkan salah satu sumber dana PMI dari masyarakat. Iya. Jadi tiap tahun kita mengadakan namanya kupon belandana. Kupon belandana ini kita mendistribusikan kupon untuk masyarakat ada yang lewat mungkin pegawai negeri, ada lewat PDAM, dulu ada lewat PLN, tapi sekarang karena lewat online tidak bisa. Lalu yang paling besar itu lewat anak-anak sekolah, anak SD, SMP, SLTA itu semua. Jadi kami berharap tentunya sekaligus kami terima kasih kepada warga masyarakat yang sudah sepenuhnya mendukung kegiatan PMI. Dan kami mengharapkan masukan-masukan, sumbang saran, kritikan-kritikan manakala misalnya ada kegiatan PMI yang dianggap tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat. Tapi kami sudah berbuat yang terbaik, kami sudah berbuat maksimal, yang sudah dikenal masyarakat itu ya operasi katarak itu Mbak. Ya. Katarak ini karena memang luar biasa. Jadi biasanya itu setahun itu 2 kali saya, yang dioperasi itu sampai 500. Banyak ya Pak. Iya, kemudian ada juga pemeriksaan mata. Pemeriksaan mata itu sekali pelaksanaan 2.000 orang. Biasanya Makanya berapa kali Pak kalau pelaksanaan? pemeriksaan mata biasanya begini Mbak, dibagi 3 hari. Oke. Jadi kalau 2.000 itu hari pertama 750, hari kedua 750, hari ketiga 500. Nanti yang diperiksa itu akan disaring, ada yang operasi katarak, ada yang diberi obat mata, ada yang diberi kacamata, ada yang kadang-kadang itu yang ganti bola mata palsu. Oke. Jadi kadang-kadang bola mata itu memang tidak berfungsi Mbak, tapi kan untuk penampilan penting sekali. Iya. Jadi bola matanya itu nanti kan memang dibuat di PMI,
diukur sesuai dengan kondisi mata. Kalau beli itu kan mungkin kebesaran ya Pak. Ya beda lah, kayak kita beli baju S ML itu kan beda dengan yang ngukur kepanjangan itu pas itu. Jadi kami mengharapkan sumbang saran, masukan, kritik, dan tentunya dukungan yang paling maksimal ya dukungan dana yang tiap tahun kami lakukan lewat kupon bulan dana. Alhamdulillah selama ini berjalan lancar, dan tentunya kami berharap untuk selanjutnya tetap dukung kepada PMI. Saya kira itu. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak sudah menemani saya pada hari ini. Buat teman-teman semuanya, harapan dari PMI adalah supaya seluruh yang masyarakat, muda ya jadi relawan lah. Yang muda jadi relawan gitu ya. Dan donor darah sukarela. Untuk membantu Palang Merah ke depannya, kita harus mensukseskan program-program dari Palang Merah Indonesia. Salah satunya adalah dengan donor darah sukarela, kayak gitu. Oke, mungkin itu saja podcast Rumah Degiri bersama dengan Bapak Dr. Haji Nur Hadi MM. PMI terus berjuang, kemanusiaan selalu ditegakkan. Selamat Hari Palang Merah Indonesia. Saya Celia Ivanka, podcast Rumah Degiri. Nantikan terus podcast Rumah Degiri setiap hari Jumat jam 4 sore. Terima kasih dan sampai jumpa. Kepada segenap warga PMI khususnya, kami sampaikan selamat ulang tahun yang ke-76, tetap semangat, mengabdi, dan kita senantiasa berharap PMI ke depan semakin jaya. Selamat ulang tahun yang ke-76 PMI.